Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel aku, Cerita Elsa. Alhamdulillah hari ini cerah banget teman-teman. Hari ini tuh aku mau ngejemur pakaian yang udah baru aja aku cuci, dan ada satu ember lagi yang kemarin tuh belum sempat aku jemur gitu. Tapi untuk video ngejemurnya nggak aku videoin ya teman-teman, soalnya aku udah buru-buru banget gitu. Nah ini aku tuh mau sarapan dulu, tuh ada sayur asem. Ya Allah enak banget, aku suka banget sayur asem. Selamat sarapan ya teman-teman. Pokoknya kalian tuh jangan lupa sarapan gitu ya. Nah ini keadaan rumah aku yang super duper berantakan banget. Ini anak-anak alhamdulillah sudah udah mandi, udah sarapan juga. Nah ini tuh aku kalau pagi tuh sesempetnya ya, kalau bisa itu belajarin kakak IP dulu ya, entah itu nulis atau baca ikro gitu ya, atau menghitung gitu, paling enggak ya 10 menit 15 menit lah tiap pagi abis mereka sarapan, habis mereka mandi gitu ya. Nah ini adik-adik tuh, mereka tuh kalau dibeliin buku tuh apa ya, belum bisa merawat gitu ya. Kalau si Mas Pian sih kadang udah bisa, tapi kalau si adik Alisa tuh belum bisa ya. Dia tuh kadang masih suka ngeropek gitu, padahal ini tuh buku baru aja aku beli kemarin baru. Tapi yaudahlah, nggak apa-apa ya, daripada marah-marah sama anaknya. Yang penting aku tiap hari tuh ngasih tahu adik Alesa gitu ya, biar kalau buku tuh tidak untuk di robek-robek gitu. Kalau mau robek-robek tuh ya cari buku yang memang sudah tidak dipakai gitu ya. Cuman ya itulah, balik lagi ke anaknya itu ya, kadang belum ngerti dikasih tahu gitu ya. Nah ini aku percepat aja teman-teman. Ini tuh ada Alisa masih suka banget nenen seperti itu ya. Aku belum juga berhasil sih untuk menyapi dia tuh. Nah ini lanjut lagi, aku bebenah. Tadi pagi tuh aku udah bebenah gitu ya, terus ini sisanya gitu. Jadi ya udahlah, aku selesain sekalian aja, karena kita kan udah pada sarapan, nasi juga udah habis ya. Jadi aku nyuci tempat baskom magicomnya itu. Oke teman-teman, seperti di judulnya ya, aku tuh mau sharing bagaimana cara aku tetap waras di rumah sebagai ibu rumah tangga 24 jam gitu ya. Yang pertama itu tuh aku bersyukur dulu, terus kemudian komunikasikan dengan suami. Itu sih paling penting banget, komunikasikan dengan suami. Apapun keadaan hari ini, ada kejadian apapun, atau lagi capek atau enggak, selalu ceritakan kepada suami dan komunikasikan dengan suami. Mau secapek apapun atau tidak ya, tetap diceritakan. Kemudian atur jadwal seperti mencuci, terus bersih-bersih rumah, terus kayak ngepel kayak gitu tuh aku sering banget jadwalin. Misalkan kalau kayak gosok itu aku selalu jadwalin pagi, kecuali kalau ada dadakan baju yang mau dipakai pak suami besok hari gitu ya, paling aku gosoknya satu malam harinya gitu. Nah kalau nyuci baju itu biasanya aku pagi hari gitu ya teman-teman, masak pagi sambil nyuci, kalau enggak selesai masak aku nyuci gitu ya. Jadi kadang siangnya itu udah selesai, bisa langsung dijemur. Kadang aku malamnya ngejemur, kadang sorenya atau besoknya hari lagi kayak gitulah. Terus kemudian istirahat ya, pokoknya istirahat itu penting banget, karena kalau enggak itu bisa pusing ya. Kalau anak tidur sesekali nggak apa-apa lah kita ikut tidur ya, biarkan kekacauan di rumah atau berantakan di rumah tuh sejam 2 jam biarin berantakan dulu. Kalau kita udah cukup istirahatnya, baru kita bebenahkan semua itu ya, berantakannya itu, baru kita mulai untuk beberes lagi. Kemudian yang keempat itu me time. Aku selalu bilang me time itu perlu banget teman-teman. Nah aku tuh selalu jadwalin untuk me time sehari minimal itu 1 jam gitu ya. Itu tuh menurut aku udah lumayan banget, sejam itu nggak perlu kemana-mana sih. Kalau aku sejam di rumah dengan makan dengan tenang, terus tanpa ada gangguan anak, bisa scroll HP dengan tenang juga ya gitu, yang nggak
nggak ada anak-anak yang gangguin, itu menurut aku udah me time banget. Atau makan kesukaan kita ya, makan cemilan kesukaan kita dengan tenang, dengan nikmat, itu udah me time banget sih menurut aku. Nah terus yang terakhir itu self reward ya teman-teman. Ya bolehlah sesekali kita tuh menghargai diri sendiri ya, dengan berupa skincare atau barang atau makanan yang pernah kita apa namanya tunda gitu ya, pernah pengen makan ini tapi belum juga kebeli gitu ya, karena satu dua hal. Bolehlah sesekali itu sebagai self reward kita untuk jadi ibu rumah tangga, atau mungkin beli skincare sebagai apresiasi diri kita yang udah capek. Terus juga itu kan sebagai apa ya, menghargai diri sendiri gitu loh. Nah kalau teman-teman gimana nih, sharing dong tips tetap warasnya di rumah kalian itu seperti apa, tulis di kolom komentar ya. Mungkin itu juga bakal jadi list aku, jadi peringatan juga buat aku. Oke teman-teman, lanjut lagi. Ini tuh kan tadi anak-anak udah pada berantakin rumah ya. Nah ini adik alis saya tuh dia nggak mau ikuti rumah mbahnya karena dia tuh ngantuk sini, kayaknya dia tuh udah rewel ini tuh. Dia udah tantrum. Aku mau beberes nggak boleh sama dia karena udah ditinggal sama kakak-kakaknya ya kan. Dia emang nggak mau karena ngantuk gitu ya. Nah ini nggak lama dia itu tidur, sedangkan ruangan ini tuh belum aku sapu, lantainya masih kotor banget. Akhirnya aku sapu-sapu dikit ya, walaupun dia lagi tidur. Aku ini tuh pelan-pelan banget ya, jangan sampai dia itu bangun. Oh ya teman-teman, hari ini apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Aku juga berterima kasih sama teman-teman yang udah mengeklik video aku dan juga nonton sampai akhir, yang sudah subscribe. Jangan lupa kunjungi IG aku juga ya, di cerita_Telsa. Nah ini udah mau selesai teman-teman. Aku tuh ini sambil deg-degan ya, aku takut adik tuh bangun karena aku tuh nyalain lampu gitu, karena sebenarnya si adik itu nggak bisa tidur dalam keadaan lampu terang gitu ya. Dia tuh bisanya tuh tidur gelap gitu, tapi ya udahlah, bismillah, pelan-pelan. Aku tetap nyapu biar biar nggak tambah kotor gitu ya. Oke, nah ini aku matiin lagi lampunya biar tambah aman. Mumpung adik masih tidur ya teman-teman, tadi tuh udah adzan zuhur gitu, terus aku lanjut untuk sholat. Terus habis sholat ini aku tuh ada baju yang udah disetrika gitu. Nah ini aku mau beresin, mau narok ke lemari. Sebenarnya agak lumayan mager gitu ya. Aku tuh udah gosok banyak gitu ya, tinggal beresin ke lemari aja tuh kadang ada rasa magernya gitu. Kalian ada yang sama juga gak sih? Nah ini karena mumpung di atas, terus juga udah penuh gitu ya keranjangnya, makanya aku taruhin di lemari gitu ya, biar nanti tuh ada space buat aku gosok lagi. Nah ini udah selesai, alhamdulillah. Kemudian ini sore harinya teman-teman, untuk memperpanjang video ya, ini aku mau antar anak-anak ke masjid untuk TPQ. Nah ini jangan salfok, di rumah aku tuh banyak banget karung karena aku ada kerjaan gitu, buat ngisi waktu luang. Enggak sih sebenarnya, buat nambah uang jajan sih, kayak kerjaan apa sih ya yang bisa dibawa ke rumah gitu ya teman-teman. Nah kerjanya itu tuh kayak mainan gitu loh teman-teman, mobil-mobilan yang belum dirakit, jadi kayak rodanya sendiri, kapnya sendiri gitu. Nah nanti aku yang rakit gitu. Terus perhitungannya itu nanti kalau udah dirakit udah jadi satu mobil gitu, nanti dihitung per kilonya itu murah sih, 1200-an gitu ya. Makanya ya ditelatenin aja, kalau kita ada waktu banyak kan bisa, kalau udah biasa kan bisa lebih cepet gitu garapnya ya, jadi bisa kalau ditimbang jadi lebih berat, jadi upahnya juga banyak. Nah ini alhamdulillah anak-anak sudah sampai di masjid. Videonya sampai di sini dulu teman-teman, terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye, assalamualaikum.